Nah, kan kadang ada juga mahasiswa yang BU alias butuh uang doang gitu, asalnya mah dia cuek aja, nggak dukung rokok juga gitu. Ya misalnya dia dapat beasiswa dari perusahaan rokok misalnya, tapi dia ya biasa-biasa aja sama rokok ya, karena dia butuh uang gitu aja sih. Itu menurut kamu gimana? Ya, kalau misalkan dikaitkan dengan beasiswa, apapun ya, beasiswa bentuk pendidikan atau kayak beasiswa olahraga gitu kan ada ya, dari industri rokok. Nah, sebenarnya ya mereka nggak apa-apa buat ngasih beasiswa, it's okay gitu. Kita mempersilahkan untuk mereka mengembangkan potensi anak-anak Indonesia. Cuma syaratnya adalah tidak boleh memakai embel-embel dari brand image-nya industri rokok kayak gitu. Nah, kalau misalkan di PP 109 tahun 2012, brand image yang dimaksud itu apaan sih? Ya, brand image ini termasuk diantaranya adalah semboyan-semboyan yang digunakan produk tembakau dan warna ya sebagai ciri khas produk tembakau. Nah kan kalau misalkan sekarang ya nama dari beasiswa yang dari industri rokok aja kan kayak bener-bener jelas gitu loh, menamakan sebagai salah satu merek rokok gitu. Bahkan warna yang ciri khas warna rokoknya, nah itu yang sebenarnya dilarang. Kenapa sih dilarang? Karena rokok itu adalah produk yang tidak normal, yang menyerang kesehatan, yang ya produk yang nggak sehat gitu. Kenapa produk yang nggak sehat, yang menghancurkan anak-anak justru malah jadi sponsor anak-anak, yang justru itu kayak nggak ada kaitannya gitu loh. Misalnya kayak rokok ini kan merusak kesehatan, tapi justru malah ngesponsorin acara olahraga yang identik dengan kesehatan kayak gitu. Terus rokok ini kan menargetkan anak-anak, bahkan sudah banyak perokok anak justru malah memberikan beasiswa untuk anak-anak gitu. Jadi kan nggak relate gitu. Nah, kecuali kalau misalkan benar-benar industri rokok ini tidak pamrih, dalam artian tidak ada unsur kepentingan industri mereka untuk mempertahankan bisnisnya mereka, seharusnya mereka fan-fan aja gitu. Ganti kayak pakai nama apa gitu. Ya pokoknya nggak boleh yang mencirikan bahwa itu dari produk tembakau gitu. Ya. Berarti beasiswanya mah ya nggak apa-apa ya. Ya masalah tuh perusahaannya sebenarnya. Karena udah menampilkan brand image-nya itu yang akhirnya bisa nimbulin banyak mudarat ya kan? Iya, dan emang rokok itu unfaedah banget, nggak ada yang baik-baiknya gitu. Pokoknya nggak ada sedikit pun positifnya dari rokok. Kalau misalkan dari positifnya ya mungkin dari iklannya sih itu positif, iklan ya, maksudnya isinya gitu, tapi tujuannya itu nggak positif gitu, karena tujuannya itu adalah strategi liciknya mereka, walaupun dikata mungkin iklannya bagus gitu. Jadi yang nggak ada sedikit pun faedah-faedahnya. Terus harusnya kita sebagai pelajar atau mahasiswa Indonesia nih, harusnya gimana sih untuk bisa juga berperan melawan bahaya rokok ini? Meskipun kami ini bukan aktivis rokok juga kayak kamu gitu, gimana? Nah, kalau misalkan pertanyaan yang ini, alhamdulillah ya ditanya sama Rizky, soalnya sekalian juga nih mau jawab buat teman-teman di media sosial yang nanya, terus gimana dong, misalnya kayak tugas kita yang bukan aktivis anti rokok tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalkan udah ada muncul perasaan peduli terhadap lingkungan sekitar dari masalah rokok. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya. Karena sebenarnya buat aku pribadi tidak ada parameter seseorang dikatakan sebagai aktivis gitu. Nah, yang penting adalah kita mau bersuara aja, baik itu di lingkungan masyarakat teman-teman atau di media sosial kita gitu. Karena ya menurut aku media sosial ini adalah media atau perantara yang paling efektif
untuk menyampaikan aspirasi. Dan memang iya sih ada resikonya, it's okay, namanya juga sebuah usaha dakwah gitu. Karena Rasulullah aja ketika dakwah ke masyarakat Mekah kan banyak juga yang nolak karena mereka belum tahu. Nah, jadi tugas kita adalah ngasih tahu gitu. Apalagi rokok ini kan masalah yang sangat sensitif dan belum banyak orang tahu, masih menjadi hal yang tabu. Makanya coba kita mulai untuk membuat rokok itu menjadi hal yang tidak normal di masyarakat. Karena selama ini masyarakat menganggap biasa-biasa aja terhadap rokok kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman melihat ada iklan rokok, terus ada sponsor yang dari rokok kayak gitu. Nah kan teman-teman udah tahu nih apa sih sebenarnya tujuan mereka ngasih sponsor, apa sih tujuan mereka sebenarnya ngasih beasiswa. Nah minimal adalah kita menjaga diri dari hal-hal tersebut gitu. Kalau kita di organisasi kita sedemikian rupa mencegah organisasi atau komunitas kita untuk meminta sponsor dari rokok misalkan kayak gitu. Terus mencegah teman-teman atau diri kita untuk nggak daftar beasiswanya misalkan kayak gitu. Itu kalau menurut aku tuh merupakan the best ways gitu, kayak itu udah bagus banget. Terus ketika kita melihat misalkan di lingkungan kita ada yang ngerokok, ya udah kasih tahu aja gitu. Yang ngerokok, ada orang tua yang ngerokok di rumah, suruh keluar, jangan ngerokok di dalam rumah. Ya kita sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang tua yang ngerokok di rumah dan orang-orang sekitar rumah yang lainnya gitu, karena kita punya hak untuk menghirup udara yang sehat gitu. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai anak, bisa memberikan pesan nasihat kepada orang tua dengan cara yang baik. Terus sebagai kakak yang bisa menjaga adik-adiknya, sebagai adik yang bisa mencontohkan atau memberikan contoh ke kakaknya bahwa aku baik-baik aja tanpa rokok misalkan kayak gitu. Ya itu apapun yang bisa kita lakukanlah kayak gitu. Kalau misalkan mau terlibat yang lebih dalam lagi, ya ikutin aja komunitas atau organisasi yang anti rokok. Nah teman-teman, FCTC Indonesia ini selalu melibatkan organisasi kepemudaan atau teman-teman muda. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau ikut terlibat dalam aksi nyata, maksudnya aksi yang emang terorganisir, bisa follow Instagram @FCTC Indonesia. Nah di sana insya Allah akan ada beberapa informasi yang mungkin bisa jadi teman-teman bisa terlibat dalam kegiatan tersebut gitu. Masya Allah, the best banget. Gitu ya guys, semoga kita semua bisa jadi penggerak juga untuk minimal mencegah lingkungan kita dari bahaya rokok itu sendiri. Apalagi sebagai pelajar atau mahasiswa, yang artinya orang yang dikasih kesempatan untuk belajar lebih daripada yang belum punya kesempatan untuk sekolah atau kuliah. So guys, sudah sepatutnya mencontohkan hal yang lebih baik dari segi kesehatan tersebut. Ya nggak Sarah? Iya bener banget Ki, jadi kita itu sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, karena perubahan itu ternyata ada atau ditumpu pada kita gitu. Sebagai orang terdidik ya kita juga harus mampu untuk selain menyiapkan intelektual kita juga harus menyiapkan kesehatan kita, harus menyiapkan integritas kita gitu. Karena ya Indonesia ini ada di tangan kita nanti, ada di pengendalian kita gitu. Jadi ya udah sepatutnya kita menjaga diri dengan baik, terutama menjaga diri dari adiksi rokok. Nah, karena durasi podcastnya udah panjang banget nih, mau gak mau kita harus menyudahi Ngopaja Perdana ini. Oke, tapi sebelum ditutup, coba Sarah kasih closing statement dulu nih untuk para pelajar maupun para pendidik di Indonesia tentang rokok ini. Silakan Sarah. Wah, keren sih, ini udah mau beres ya. Udah disuruh ngasih closing statement. Closing statementnya, kita ini adalah masyarakat sosial yang kita harus bekerja sama
bersatu untuk melindungi generasi bangsa Indonesia dari adiksi rokok, khususnya adalah pendidikan. Pendidikan ini adalah menjadi tumpuan yang penting untuk menyiapkan generasi bangsa Indonesia. Gitu. Nah, melalui pendidikan inilah adalah cara efektif untuk memberikan edukasi kepada anak-anak Indonesia mengenal bahaya rokok yang mungkin saat ini masih dijadikan hal yang normal di masyarakat gitu. Dan dari sekolah atau dari pendidikan inilah seharusnya sudah dimulai kayak gitu. Mungkin dua aja kali ya. Ya. Keren, siap Sarah. Makasih banyak ya Sarah udah sharing bermanfaat di Ngopaja kali ini. So, sahabat kreatif semua, itu ya, semoga apa yang didapat dari episode ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Iya, selamat Hari Pendidikan Nasional semuanya, terutama untuk para guru di Indonesia. Terima kasih sudah menjadi tauladan yang baik bagi murid-muridnya yang sudah sangat kokoh ya dalam mencetak generasi-generasi yang tangguh. Semoga pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Semoga prevalensi perokok anak menurun. Terima kasih teman-teman semua. Setuju. Amin. Semoga juga pendidikan Indonesia bisa terus berkembang semakin baik dari segi apapun. Baik dari pemegang kebijakan, para pendidik, maupun para pelajarnya. Semoga semuanya semakin baik agar Indonesia pun dipenuhi oleh generasi yang moralnya baik pula. Amin. Oke guys, sekian segmen Ngopaja kali ini. Aku Rizky, sampai jumpa di Ngopaja selanjutnya. Ngopaja, ngobrolin apa aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.